2025 itu jadi tahun yang menarik buat kripto menurut aku. Bukan karena harganya, tapi karena cara orang bereaksi sama naik turun dari harga kripto. Di tahun yang sama, kita bisa lihat kalau kripto ini kelihatan makin mature. Tapi uniknya, di waktu yang bersamaan, kripto juga kelihatan sangat fragile. Di luar sana masih banyak yang bilang Bitcoin itu digital gold. Tapi 2025 ini menurut aku semakin menunjukkan kalau kripto adalah aset yang bukan untuk semua orang. Tapi kalau kamu bisa manfaatin dengan baik dan leverage secara jangka panjang dengan risk management yang tepat, potensi upside-nya akan oke banget. So di video ini bukan soal kita nebak harga, bukan buat cari koin apa yang lagi bagus, tapi buat jawab satu pertanyaan sederhana. Apakah kripto masih worth it di tahun 2026? Kalau kamu mau tahu jawabannya, make sure catat poin-poin yang akan aku bahas di video ini, dan pastinya aku akan kasih opini pribadi di akhir video. Kita bakal breakdown apa yang sebenarnya terjadi sepanjang tahun ini, kenapa get rich quick mindset masih mendominasi, dan bagaimana cara supaya kita tetap stay rasional, whether harus stay atau exit dari kripto ke depannya. Topik yang pertama, the reality check. Aku pengen kalian lihat chart satu ini. Ini adalah timeline besar dari segala fenomena soal kripto di tahun 2025. Basically, kalau kita tarik data dan semua fenomena yang sudah terjadi di tahun 2025 ini, kita bisa ngambil suatu kesimpulan. What are the some big phenomenons that happens di 2025? Pertama, cryptocurrency awal tahun all time high dan juga pas akhir tahun. Ada Trump effect juga. Ketika Trump menang, ada spillover-nya ke cryptocurrency. Kemudian di bulan Oktober ada crash juga. China ngejual Bitcoin-nya mereka, dan efek jangka panjangnya itu membuat semua orang juga ikut jualan. Crash-nya dari beberapa project menjanjikan juga seperti Mantra yang turun 90% dalam beberapa jam aja, dan juga koin Trump yang walaupun di-issue oleh government tapi tetap rakpul. Kemudian meme coin dan Santarelli yang sudah kita tunggu-tunggu tapi tidak terjadi-jadi. 2025 itu literally tahun dimana kripto kelihatan kayak roller coaster. Kita kadang dibawa naik, tapi kadang juga dibawa turun. Di sini aku bakal breakdown fenomena apa aja yang terjadi selama tahun 2025 yang berpengaruh banget sama market kripto. Kita mulai dari awal tahun, Bitcoin tiba-tiba tembus $100.000, dan gara-gara fenomena ini, market jadi rame banget, volume otomatis naik, dan sentimen publik jadi euforia. Banyak orang langsung mikir, okay, this is it. Bull run terjadi, easy money buat kita. Pemicu di bulan ini jelas ada Trump effect. Ketika US election, market nganggep Trump itu lebih pro crypto. Trump launching koin Trump diikuti Melania, istrinya, bahkan ada juga Barron. Tapi yang ini udah pasti rakpol. Yang berujung semua koin ini yang aku sebutkan dumb juga. Semuanya hasil FOMO Trump menang election. Tapi abis itu mulai aneh. Memasuki bulan Maret sampai April 2025, market kripto mulai goyang lagi. Kenapa? Karena Trump ngomongin tarif. Ada isu dagang yang bikin geopolitik panas. Alhasil, Bitcoin dan saham goyang. Bitcoin pelan-pelan turun dari 100 ribuan, bahkan sempat nyentuh angka 78 ribu. Kalau kamu ingat, bahkan ada project Mantra yang crash 90% drop dalam beberapa jam aja. Walaupun project ini sudah banyak yang backing dan iming-iming real world asset. Lanjut lagi ke pertengahan tahun Mei sampai Juni. Market mulai naik lagi, Bitcoin sempat cetak all time high baru di kisaran 110 ribu dolar. Ethereum juga ikut naik yang selama beberapa bulan gak naik, kurang lebih 30-40% dalam satu bulan. Volume transaksi naik lagi, bukan cuma Bitcoin tapi market secara keseluruhan. Dan bahkan banyak yang bilang alt season is here. Masuk Juli, euforia beneran kejadian. Bitcoin nyentuh ATH di 122 ribu dolar. Ini literally headline di mana-mana. Altcoin juga ikutan naik di bulan ini, dan orang-orang mulai pakai leverage gede-gedean lagi. Akhirnya all time high bull market yang ditunggu-tunggu 1,5 tahun setelah halving terjadi juga. Dan mulai dari titik ini, orang-orang itu masuk karena satu alasan, takut ketinggalan. Nah, kita memasuki September 2025, tapi seperti yang aku bilang di awal, kripto bikin kita naik kayak roller coaster seperti di bulan ini. Market itu sebenarnya udah mulai kelihatan capeknya. Harga masih tinggi, tapi geraknya tuh udah sideways. Menurut aku sendiri, harganya udah price in, dan institusi udah keburu masuk untuk ngestabilin harga. Jadi, rally yang mungkin kita tunggu-tunggu melebihi 122.000 itu tidak kurun terjadi. Sampai akhirnya di Oktober 2025,
2025 market benar-benar crash, tanggal 10-11 Oktober kripto ngalamin liquidation terbesar sepanjang sejarah. Detailnya gini, total posisi yang kehapus itu lebih dari 19 miliar dolar dan sekitar 1,7 juta akun yang kena likuidasi dalam waktu yang singkat. Bitcoin ngedrop lebih dari 14% dalam sehari. Altcoin lebih parah lagi. Banyak yang anjlok 30-70% bahkan lebih. Pemicu utamanya datang dari isu geopolitik besar. Trump ngumumin tarif 100% buat barang impor dari Cina. Market global langsung risk off. Semua aset beresiko kena, apalagi kripto. Di saat yang sama, leverage di market lagi ketinggian. Kebanyakan orang FOMO dan buy high, open interest gede, maka banyak orang pakai utang buat ngejar cuan. Dan jujur aja, di tengah kondisi crash kayak gini, ada satu berita yang bikin aku sedih. Like, genuinely sad. Ada trader sekaligus crypto influencer dari Ukraina namanya Konstantin Galish. Dia ditemukan meninggal di mobil Lamborghini-nya. Dan dari laporan yang keluar, kasusnya diduga bunuh diri. Gak lama setelah market crash ini kejadian. Nah, mulai kita ke periode November-Desember 2025. Market masuk mode defensif, Bitcoin turun ke kisaran 85-90 ribu dolar, market cap turun, volume sepi, Fear Greed Index nunjukin di angka 28, which is semua orang takut masuk sekarang. Yang katanya akan ada Santa Rally di tanggal 25 Desember, yang biasanya terjadi, tidak terjadi. Setelah ngelihat semua kejadian di 2025 ini, dari awal tahun yang euforik sampai crash di Oktober, aku jadi kepikiran satu hal. Katanya Bitcoin itu akan jadi kayak emas versi modern. Kalau dunia lagi chaos, kripto harusnya jadi safe haven. But looking at this market, is it really behaving like gold? Sekarang kita bandingin kripto versus traditional asset. Nah, setelah kita lihat 2025 yang literally naik turun gak jelas barusan, aku mau tarik ke satu obrolan dari yang dulu rame banget. Banyak yang bilang Bitcoin itu digital gold, dan jujur aja for a while, aku nggak terlalu percaya. Tapi ketika 2025 kejadian semua hal ini, aku mulai ngerasa kayaknya realitanya nggak sesimpel itu deh. Awal tahun itu sebenarnya kripto outperform emas. Bitcoin naik sekitar 30% dan emas sekitar 27%. Di titik itu, narasi digital gold itu kerasa masuk akal. Kayak, ya udah, this thing is maturing. Tapi market nggak hidup di satu fase doang. Kalau kita tarik ke sepanjang 2025, ceritanya beda. Di 2025, emas outperform Bitcoin di 55,2% year to date, sedangkan Bitcoin hanya mencetak minus 1,2%. Tapi, apakah kita bisa pakai kesimpulan ini untuk menyatakan bahwa emas itu lebih baik dari Bitcoin? Ya sebenarnya nggak juga, karena kalau kita tarik 2 tahun ke belakang aja, Bitcoin itu pernah outperform emas jauh lebih kuat. Seperti di 2024, Bitcoin naik 111%, sedangkan emas cuma 36%. Jadi walaupun kelihatan lebih unggul tahun ini, bukan berarti Bitcoin kalah kelas. Bisa dilihat di 2024 selisih marginnya bisa sekitar 80%. Dan kalau kita lihat, Bitcoin ini juga masih relatif muda, yang bikin perilaku market di sana nganggep timing itu segalanya. Jadi wajar banget kalau per tahunnya fluktuatif. Year to date-nya mungkin nggak selalu cakep, tapi di fase tertentu, dia bisa jadi high performing asset. Tapi apakah ini ngebuat Bitcoin bisa secara fungsi setara dengan emas? Karena kalau dilihat, ada momen-momen penting yang ngetes karakter masing-masing aset. Contohnya, dari Juni 2025, ada konflik Israel dengan Iran, dan ketika memanas, market benar-benar masuk mode safe mereka. Di momen itu, emas langsung naik. Harga tembus area 3.450 dolar per ounce. Orang-orang literally cari aman, dan Bitcoin malah turun sekitar 2,8%. Bahkan altcoin ada yang sampai 10% turun. Dari situ kita bisa belajar bahwa market masih menganggap Bitcoin itu aset yang beresiko. Lanjut di kejadian tariff war di Oktober 2025. Bitcoin jatuh lebih dari 30% dari puncaknya, liquidation, fear, and chaos. Sementara emas relatif tenang, bahkan nyampe all-time high lagi dong pas perang tarif. Case study ini nunjukin satu hal, ketika sedang terjadi krisis secara makro dan geopolitik, emas masih jadi hedge atau aset paling konsisten secara pertumbuhan. Tapi setelah dipikir-pikir, kenapa ya kripto tuh nggak bisa se-reliable kayak emas? Jawabannya sih agak surprising, karena aku nemuin sesuatu yang bikin pola perilaku market kripto 2025 kelihatan jelas, yaitu get rich quick mindset. Dan kenapa ini bikin kripto belum bisa berperan 100% seperti digital gold. Faktor ketiga,
banyak orang masih nganggap kalau kripto itu menjadi get rich quick scheme. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin aku mikir ulang soal kripto di 2025. Jadi aku nemuin pola yang bikin market ini masih jauh dari stabil. Dan semua datanya nunjukin kenapa kripto sering dipakai buat orang cepet cuan daripada investasi yang jangka panjang. Faktor pertamanya, kripto itu masih didominasi short term holders. Ada 2,8 juta Bitcoin yang dimiliki pemain jangka pendek dan sekarang underwater alias rugi karena harga turun dari puncaknya. Dan yang kedua, mayoritas mereka beli kurang dari 155 hari yang lalu. Jadi kalau kalian nanya, kenapa kripto itu belum bisa reliable kayak emas? Jawabannya simple, behavior investornya masih sangat spekulatif. Market benar-benar dipenuhi orang yang FOMO, main leverage tinggi, nge-close posisi terlalu cepat, dan gampang panikan. Ini semua bikin volatilitas ekstrim yang kita lihat jelas di crash Oktober 2025. Tapi jangan salah paham, ini bukan berarti kripto itu jelek, karena teknologinya memang diciptakan untuk masa depan dan ada potensi untuk investasi jangka panjang. Market 2025 ini ngajarin banyak banget pelajaran untuk para investor dan juga nunjukin realitinya. Most of the crowd masih pengen get rich quick scheme, bukan hold dan protect value. Jadi pertanyaannya adalah apakah kripto masih layak di 2026? Jawabannya, ada orang-orang yang memang didesain untuk stay dan ada orang-orang yang memang gak cocok untuk kripto. Satu hal yang harus jujur diakuin adalah kripto is not for everyone. Dan it's okay kalau memang kamu bukan orangnya. Kripto itu bukan aset untuk semua orang, tapi lebih cocok untuk mereka yang sadar masuk ke fase early adopter itu lebih penting dari sebuah aset dan memiliki high potential di masa depan. Konsekuensinya memang jelas, high risk dan high reward, tapi ini bukan berarti it's a bad thing. It can also be a positive thing. Lebih banyak risknya, lebih banyak opportunity-nya, dan lebih tinggi reward yang akan kamu punya. Buat kalian yang risk profile-nya rendah, yang gak nyaman lihat harga naik turun ekstrim, kripto ini mungkin bukan tempat untuk naro sebagian besar uang kalian, dan it's okay. Tapi buat orang yang ngerti cara kerja kripto, paham siklusnya, dan bisa treat ini sebagai long term asset, justru volatility-nya akan kerasa lebih manageable. Apalagi kalau approach-nya nabung dari sekarang untuk 4-5 tahun ke depan, bukan ngejar cuma instan. Dan kalau kita perhatiin lagi, jika kita memasuki bear market, banyak kok project-project kripto yang launching itu ketika di bear market. Bahkan project kripto yang kamu tahu seperti Solana atau Manta, mereka itu launchingnya semuanya di bear market. Kenapa? Karena mereka nggak mau tergiring dengan narasi, tapi benar-benar pengen nunjukin kalau token mereka itu punya utility. Jadi menurut aku in the long run akan lebih banyak lagi investor yang masuk dan stay karena market kripto ini mempunyai potensi yang jelas dan lebih stabil. Of course nggak terlalu bisa dibandingin dengan gold karena emas ini sudah menjadi aset investasi yang udah jauh lebih lama dari kripto. Tapi untuk aset investasi yang masih tergolong baru, menurut aku kripto itu masih sangat-sangat menjanjikan. Dan the good thing is untuk orang yang memang ngehold dari lama, mungkin 2-3 tahun lalu, pasti udah sempet cuan atau udah sempet untung dari investasi ini. Jadi dari POV aku, kripto ini masih worth it untuk dijadiin aset, especially kalau dilihat secara long term. Tapi dengan satu catatan besar, kalian tuh harus tahu kapan masuk dan kapan keluar. Ini bukan soal ngikutin tren atau hype atau FOMO, tapi soal strategi, disiplin, dan risk management kita sendiri. So sekarang pertanyaannya balik ke kalian. Kalian itu masih optimis sama kripto dan siap stay untuk jangka panjang atau justru pengen masih pilih nunggu dan observe dulu? Let's discuss in the comment and I'll see you guys in the next video.